Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Praka Santoso, SIK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Kami hari ini akan menjelaskan tentang famili dari ikan salmon, yaitu Salmonidae. Lalu di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Putri Nabila Herbawa dengan NIM 444324008. Saya Dania Azahra dengan NIM 44432400053. Saya Mutia Inedwi Septiani dengan NIM 44432400142. Deskripsi taksonomi dan ciri-ciri khusus ikan salmon. Ikan salmon adalah nama salah satu bagi beberapa spesies ikan dari keluarga Salmonidae. Salmon hidup di dalam Atlantik dan Laut Pasifik. Salmon adalah anadromus, yaitu ikan yang menetas di air tawar, berpindah ke laut, kemudian kembali semula ke air tawar untuk berkembang biak. Berdasarkan taksonominya, ada beberapa spesies ikan salmon yang berasal dari satu genus. Di sini ada oncor, hikus, terus habis itu seperti kisut, terus habis itu ada keta, ada nerka, dan ada lain-lainnya. Panjang tubuh rata-rata mencapai 80 cm yang itu jantan, dan yang betinanya 71 cm. Berat maksimalnya 7,71 kg dan umur hingga 8 tahun. Habitatnya meliputi perairan dengan kedalaman 0 hingga 250 meter pada suhu optimal 25 derajat Celcius. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar contoh anatomi dari ikan salmonnya, dan berikutnya ada sistem gerak. Teman-teman bisa dilihat ya, ada sirip punggung, sirip ekor, sirip perut, sama sirip dubur. Ikan salmon memiliki sistem gerak yang unik dan efisien, ditandai dengan bentuk tubuh aerodinamis yang menyerupai rudal, memungkinkan mereka bergerak cepat dan lincah di dalam air. Sistem gerak utama adalah sirip dan tubuh yang fleksibel untuk berenang. Sirip punggung lunak berjumlah 11 hingga 16, sirip anus 13 hingga 18, serta tulang punggung sebanyak 56 hingga 67 buah. Baik, izin masuk. Yang kedua adalah sistem sekresi dan ekskresi dari ikan salmon. Sistem ekskresi dan sekresi menggunakan ginjal untuk ekskresinya melalui kelenjar rektal yang nantinya akan mengekskresikan natrium klorida untuk menyeimbangkan konsentrasi garam internal tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi garam air laut. Sebagai ikan jenis anadromus, salmon mampu menyesuaikan tekanan osmotik tubuhnya saat berpindah antara air tawar dan air laut melalui regulasi garam dan air. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan dari ikan salmon. Salmon adalah hewan karnivora. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus, dengan kemampuan mencerna plankton saat kecil dan ikan kecil saat dewasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi yang terjadi pada ikan salmon. Jadi, ikan salmon melakukan reproduksi secara eksternal. Pembuahan secara eksternal berarti pembuahan yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup tersebut. Jadi, ikan salmon ketika ingin bereproduksi, ia akan kembali ke air tawar dan melakukan pembuahan ketika mendapatkan tempat yang ia rasa aman untuk bertelur. Betina bertelur di sarang yang digali di dasar sungai, dan jantan akan membuahinya. Setelah bertelur, salmon dewasa akan mati karena kelelahan. Bisa kita lihat bersama, di sebelah kiri terdapat gambar bagaimana mulanya telur menjadi salmon dewasa. Jadi salmon akan melewati beberapa fase hingga mencapai salmon dewasa. Manfaat ikan salmon. Yang pertama, ikan salmon mengandung asam lemak omega 3, EPA, dan
DHA yang dapat mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Yang kedua, ikan salmon kaya akan asam folat yang bermanfaat untuk ibu hamil dan janin. Dan yang terakhir, selain itu ikan salmon juga mengandung kalsium, selenium, dan protein yang penting untuk kesehatan tulang. Beberapa ancaman bagi ikan salmon. Yang pertama, salmon sering terpapar polutan seperti merkuri dan PCB dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Yang kedua, ada pemanasan global dan perubahan iklim mempengaruhi habitat salmon karena dapat mengganggu siklus hidup mereka. Yang terakhir, budidaya salmon yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan dan mengurangi populasi salmon liar. Baik, dari semua materi yang telah kami sampaikan, kami dapat simpulkan bahwa salmon merupakan anadromos, yaitu ikan yang menetas di air tawar dan akan bermigrasi ke air laut. Mempunyai tubuh yang aerodinamis, artinya itu berbentuk seperti rudal, sehingga memudahkannya untuk bergerak cepat dan lincah. Memiliki manfaat ekonomi dan ekologi besar bagi manusia. Salah satunya itu asam folat yang sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.